5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 5, pengalamanku, subtema 3, pengalaman di tempat bermain, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, Beni melihat teman-temannya latihan drama. Beni melihatnya minggu lalu. Pada drama tersebut, pemerannya membacakan puisi. Puisi yang dibacakan seperti berikut ini adik-adik. Nah, di sini ada puisi yang berjudul Kupu-kupu. Nah, ini adalah sebenarnya lagu anak-anak ya, tetapi bisa dibuat menjadi puisi. Mari kita baca puisi kupu-kupu ini dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar adik-adik. Contohnya seperti ini. Kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya? Sambil bersenda-senda semua ku hampiri, bolehkah ku turut? Itu tadi membaca puisi yang berjudul Kupu-kupu. Adik-adik, setiap puisi itu ada kata-kata indahnya. Kita akan bersama-sama memahami makna atau arti dari sebuah kata yang mungkin itu adalah kata yang baru atau kosakata yang baru buat kalian. Dalam puisi Kupu-kupu tadi ada kata elok. Elok itu artinya apa ya? Kupu-kupu itu sungguh elok warnanya. Nah, elok itu artinya adalah baik, bagus, atau cantik. Anak itu elok rupanya. Oh, anak itu cantik wajahnya. Seperti itu adik-adik. Lalu kata kedua yang ada dalam puisi kupu-kupu tadi ada kata hilir mudik. Apa itu artinya hilir mudik? Hilir mudik itu artinya kesana kemari, bolak-balik, atau mondar-mandir. Itu arti dari kata hilir mudik. Berikutnya ada kata berayun-ayun. Nah, berayun-ayun itu artinya bergantung dan bergerak ke depan dan ke belakang secara teratur, atau berbuai atau bergoyang-goyang. Seperti kalian kalau naik ayunan itu kan berayun-ayun. Nah, itu artinya kalian bergerak ke depan dan ke belakang secara teratur. Berikutnya ada kata semerbak. Semerbak itu apa ya? Bunga itu semerbak baunya. Nah, semerbak itu artinya harum merata adik-adik. Jadi tentang bau yang harum. Bunga mawar itu semerbak harumnya, misalnya seperti itu. Ada kata bersenda-senda tadi. Nah, bersenda itu artinya apa? Coba lihat gambar ini. Bersenda itu artinya adalah berkelakar atau bergurau, sampai ketawa ya di sini ya adik-adik ya. Jadi bersenda itu bergurau, bercanda ya, bersenda-senda. Nah, di sini pohon cemara di rumah Dayu roboh. Roboh dikarenakan tertiup angin. Pohon cemara yang roboh panjangnya adalah 2 meter 60 cm. Satuan meter dan sentimeter adalah satuan baku adik-adik. Satuan baku itu dapat digunakan untuk mengukur panjang.
Satuan meter disimbolkan dengan M, satuan sentimeter disimbolkan dengan cm. Nah, berikut kita akan belajar mengenai macam-macam alat ukur yang di dalamnya itu ada satuan meter, ada juga yang satuannya sentimeter. Tentunya masih ingat ya adik-adik ya, bahwa kita itu belajar tentang alat ukur panjang itu ada yang tidak baku dan yang baku. Nah, sekarang kita akan belajar yang alat ukur panjang yang baku. Contohnya di sini ada meteran, meteran kelos atau roll meter, penggaris, jangka sorong, ada mikrometer. Apa itu yang dimaksud dengan satuan baku? Nah, satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Nah, misalnya adalah satuan meter. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang itu misalnya ada penggaris, ada meteran pita, ada mikrometer, ada jangka sorong. Nah, sekarang kita pelajari yang pertama adalah penggaris atau mistar. Penggaris atau mistar itu biasanya menggunakan satuan sentimeter. Coba adik-adik lihat penggaris kalian itu biasanya ada satuan cm, itu berarti sentimeter. Nah, ini digunakan untuk mengukur benda seperti buku tulis, pensil, penghapus, tempat pensil, daun, panjang jari, meja, kursi, figura foto. Nah, ini biasanya maksimal itu panjang penggaris adalah 30 cm. Kecuali ada penggaris kayu yang ada di kelas itu panjangnya bisa sampai 100 cm atau 1 meter. Lalu alat ukur yang kedua adalah meteran pita. Seperti ini meteran pita. Biasanya digunakan oleh penjahit ya adik-adik ya. Ini menggunakan satuan sentimeter. Biasanya digunakan untuk mengukur kain, mengukur baju, mengukur badan ya, badan manusia. Kalau yang mau membuat baju itu kan biasanya diukur dengan meteran pita ini. Berikutnya itu ada meteran gulung atau roll meter. Nah, ini biasanya digunakan oleh petukang atau orang-orang bangunan adik-adik ya, tukang bangunan seperti itu. Nah, biasanya di sini ada satuannya itu yang sentimeter dan meter. Setiap nanti 100 cm itu berarti sama dengan 1 meter. Nah, kegunaannya itu untuk mengukur benda-benda yang panjang. Misalnya tanah, misalnya lagi panjang ruangan ya seperti itu. Pintu, meja, papan tulis dan sebagainya. Berikutnya ada jangka sorong. Nah, jangka sorong ini menggunakan satuannya itu sentimeter dan milimeter. Maksimal itu 30 cm. Tidak ada jangka sorong yang lebih dari 30 cm. Nah, untuk mengukur jangka sorong ini untuk mengukur benda-benda yang berbentuk lingkaran seperti cincin, mur, lingkar jari, pensil dan kelereng. Nah, di sini adik-adik ada percakapan. Kita akan melihat ada pertanyaan yang diberikan. Benny melihat temannya berlatih drama. Jarak Benny dengan teman yang berlatih itu 4 meter. Maka alat untuk mengukur jarak adalah, kira-kira kalau jaraknya 4 meter itu menggunakan penggaris, apa roll meter atau meteran pita atau memakai jangka sorong adik-adik? Ya, yang lebih tepat adalah memakai roll meter atau meteran. Lani mengukur panjang papan tulis. Setelah diukur panjangnya itu 300 cm. Artinya panjang papan tulis tersebut sama dengan titik-titik meter. Yuk adik-adik ingat bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Kalau 300 cm berapa meter? Berarti kita mencarinya dengan perkalian atau pembagian. Ya, dengan pembagian adik-adik. Berarti kita cari 300 cm dibagi 100 ya. Nah, sama-sama punya angka 0 kita coret. Karena pembagian ya. Ingat di materi sebelumnya ketemu pembagian yang baru yaitu 3 dibagi 1 sama dengan 3 meter. Jadi 300 cm itu artinya panjang papan tulis tersebut sama dengan 3 meter. Nah, alat ukur yang tepat untuk mengukur papan tulis adalah apa nih adik-adik yang tepat untuk mengukur papan tulis yang panjangnya 3 meter? Ya, otomatis memakai meteran atau memakai roll meter.
Perhatikan data tinggi badan teman-teman Beni. Nah, di sini Udin itu tingginya 117 cm, Edo 1 meter lebih 20 cm, Dayu 100 cm, Lani 105 cm, Siti 1 meter. Nah, adik-adik kita harus menyamakan terlebih dahulu, semuanya diubah dalam sentimeter. Nah, mana yang belum sentimeter? Yang ini. Kalau yang Udin sudah sentimeter, biarkan saja, berarti tinggi Udin 117 cm. Nah, sekarang kita cari yang Edo. Edo itu 1 meter lebih 20 cm. Maka kita ubah yang meter ini menjadi sentimeter. Caranya bagaimana Kak Citra? Nah, caranya seperti ini. Kita tulis dulu 1 meter lebih 20 cm sama dengan titik-titik sentimeter, karena kita mau ubah ke dalam sentimeter. Adik-adik masih ingat 1 meter itu ada berapa sentimeter? Ya, ada 100, berarti ini sudah kita ubah saja langsung. 1 meter ini kita ubah menjadi 100 cm ditambah 20 cm ini. Kita tidak perlu ubah ini karena ini sudah cm. Nah, sekarang 100 ditambah 20 sama dengan 120 cm. Jadi tinggi Edo kalau diubah dalam cm itu 120 cm. Sedangkan Dayu ini sudah cm, ya kita tinggal tuliskan cm. Lani 105 cm, ya 105 cm. Sekarang Siti itu 1 meter. Ingat 1 meter itu ada berapa sentimeter adik-adik? Ya, 1 meter itu ada 100 cm. Berarti jawabnya di sini Siti itu ada 100 cm. Nah, kalau sudah satuannya sudah sama seperti ini, kita akan bisa mengerjakan soal berikutnya. Pertanyaannya adalah perhatikan data di atas. Teman Beni yang paling tinggi adalah yang mana nih yang paling tinggi adik-adik? Kalian jangan lihat yang sebelah sini, tapi lihatnya yang sudah diubah dalam satuan sentimeter. Siapa yang paling tinggi? Ya, angkanya yang paling tinggi adalah Edo. Berarti teman Beni yang paling tinggi adalah Edo. Lalu teman Beni yang bernama titik-titik dan titik-titik, ukuran tubuhnya paling pendek. Siapa yang paling pendek di sini? Paling pendek ada 2 orang, yaitu ya Dayu 100 cm dan Siti, karena tinggi badan mereka sama, yaitu 100 cm. Berikutnya, coba urutkanlah nama teman-teman Beni dari yang paling pendek hingga yang tertinggi. Kalau diurutkan dari yang pendek, siapa dulu nih adik-adik? Nah, kebetulan yang paling pendek di sini ada 2, ada Dayu dan Siti. Berarti bisa ya kalian pertama Dayu, bisa juga Siti, atau kebalikannya juga bisa. Nah, setelah itu siapa tinggi badannya dari yang paling pendek ke tinggi? Ya, Lani urutan berikutnya. Setelah itu ada Udin dan yang paling tinggi ada Edo. Adik-adik, Beni dan temannya sudah belajar matematika. Kemudian jam pelajaran berikutnya adalah olahraga. Nah, di sini mereka menirukan gerak bunga mawar di taman. Gerakannya seperti ini adik-adik. Kalian bisa menirukan gerakan ini ya. Gerakan ini adalah gerakan kedua tangan. Awalnya di atas kepala seperti ini. Bentuknya seperti bunga yang menguncup. Lalu dari atas sini tangan masih menguncup seperti ini, ditarik ke depan dada kita. Setelah itu kedua tangan dibuka seperti ini, seperti bunga yang sedang mekar. Jadi gerakannya dari atas sini ke depan dada, lalu tangan dibuka seperti bunga yang mekar. Gerakan yang berikutnya itu seperti ini adik-adik. Yang pertama itu adalah gerakan kedua tangan di atas kepala seperti bunga yang menguncup, lalu digerakkan ke kiri dan ke kanan. Setelah itu gerakan kedua tangan membuka seperti bunga yang bermekaran, lalu digerakkan ke kiri dan ke kanan. Tangannya masih membuka seperti ini. Yang ketiga gerakannya adalah kedua tangan di atas kepala seperti bunga yang menguncup, lalu digerakkan berputar atau melingkar.
Ini adalah gerakan berikutnya. Nah, kalian bisa tirukan gerakan kedua tangan membuka seperti bunga yang bermekaran, lalu digerakkan ke kanan dan ke kiri. Nah, kakinya secara bergantian maju ke depan atau istilahnya gejuk depan, itu bergantian juga antara kaki kiri dan kaki kanan. Itu adalah gerakan bunga mawar di taman yang bisa kalian tirukan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 3 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.